Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maghrib bu, maghrib sudah habis sholat, jelas sudah wudhu, terus ikut taklim seperti ini. Nanti mau isya, ibu-ibu ragu, bapak ragu, tadi saya batal enggak ya, saya wudhu lagi apa enggak ya. Yang sudah pasti adalah tadi sudah wudhu dan sholat maghrib. Yang ragu adalah batal apa tidak. Ragunya ini kesampingkan, buang, anggap tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini yang menyaksikan, yang menyimak kajian ini baik secara langsung maupun secara online, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ketahui satu persatu di sini bahwasanya fa inna sidqa tuma'ninatun. Kita awali dari yang pertama ya, da'ma yuribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan. Penyakit ragu-ragu itu, Bapak Ibu sekalian, itu memang bisa jadi itu atas hembusan atau bisikan setan. Kadang orang wudhu pak, wudhu itu sudah selesai wudhu masih was-was, ragu-ragu, jangan-jangan wudhu saya tadi nggak sah, saya basuhnya kurang begini, wudhu lagi pak. Ini jangan dituruti pak. Jadi ada satu kaidah di dalam usul fikih kita adalah al-yakin la yazullu bis-shak. Keyakinan itu tidak bisa dianulir oleh keraguan. Jadi kalau sudah wudu pak, sudah wudu memenuhi syarat rukunnya ya sudah. Kalau merasa tadi oh kurang ini, gosoknya kurang seken atau itu tinggalkan sudah. Keraguan-raguan itu bagian dari pekerjaan setan, waswis. Makanya setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia, setan-setan itu senantiasa membisikkan keraguan-raguan di dalam dada manusia. Kadang saya di suatu tempat itu, teman saya jamaah jejer gitu pak, takbir itu pak, padahal dia makmum, takbir itu sampai berkali-kali, Allahu Akbar, wah lepas lagi, Allah. Ini namanya waswis, kena penyakit waswis dari gangguan setan, keraguan-raguan. Padahal kita tahu bahwa rukun sholat itu yang pertama karena sudah niat berdiri, pertama adalah takbir ya takbir pak. Sudah mau takbir Allah di sini kuping atau di depan dada atau mau bagaimana, yang penting ada takbir. Apakah Allahu Akbarnya itu macam-macam keraguan-raguan orang, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Allahu Akbar masih merasa ingat yang lain-lain, merasa tidak khusyuk, lepas lagi, takbir lagi pak. Akhirnya imamnya sudah mau rukuk, dia masih mau takbir pak. Ada seperti itu. Pernah lihat bu? Iya. Jadi sesuatu yang hak, al-yakin, suatu keyakinan, suatu yang sudah benar itu tidak bisa dibatalkan oleh keraguan-raguan itu. Nah, kemudian sering juga ini sholat
Sholat sudah dapat 2 rakaat, rakaat ketiga ini ragu loh, ini tadi rakaat ketiga apa kedua ya. Nah di sini fungsinya da'ma yuribuk ilama la yuribuk. Yang sudah yakin, yang sudah pasti adalah dapat 2 rakaat. Yang ketiga ini ragu-ragu, ini tadi saya berdiri ini rakaat ketiga apa masih rakaat, apa sudah rakaat keempat ya. Nah yang sudah pasti, yang sudah tidak meragukan adalah kita sudah sholat 2 rakaat. Maka yang berdiri ini anggap rakaat ketiga gitu, anggap rakaat ketiga. Jadi yang masih ragu ditinggalkan. Atau tawaf, biasanya orang tawaf, sudah tawaf muter labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata ya laka wal mulk ya la syarika lak. Akhirnya bosan. Ini tadi sudah putaran kelima atau putaran keempat ya. Nah yang 4 ini sudah yakin, tapi yang kelima ini masih ragu, ini tadi 5 apa 4. Ambil yang yakin 4-nya, anggap masih 4. Kalaupun lebih, kalau ternyata 5, tidak masalah, karena perintahnya da'ma yuribuk, ambil yang yakin. Kayak tadi, maaf, kebalik saya waktu sholat, ini tadi sudah rakaat 3 apa 4. Itu yang yakin 3, yang 4 ini ragu-ragu, ambil yang 3. Kalaupun ternyata itu tadi rakaat keempat, karena yang yakin 3, sudah nggak apa-apa sholat 5 rakaat. Tapi karena yang yakin adalah tadi masih 3. Atau maghrib bu, maghrib sudah habis sholat, jelas sudah wudhu, terus ikut taklim seperti ini. Nanti mau isya, ibu-ibu ragu, bapak ragu, tadi saya batal enggak ya, saya wudhu lagi apa enggak ya. Yang sudah pasti adalah tadi sudah wudhu dan sholat maghrib. Yang ragu adalah batal apa tidak. Ragunya ini kesampingkan, buang, anggap tidak batal. Oke, jadi seperti itu menyikapinya sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondangan di hotel, di suatu tempat di hotel, yang hotel itu ternyata milik non muslim, ada simbol-simbol apalah merah-merah, naga dan lain sebagainya, milik pengusaha Konghucu misalnya. Ini kondangan di situ, cateringannya di situ. Nah bapak ibu sekalian, ada yang ragu kemudian, ini masakan hotel, hotelnya milik non muslim, milik katakanlah Konghucu atau non muslim lah. Menunya memang menu-menu dari bahan-bahan yang halal, ayam, kambing, sapi, koloke, udang. Tapi ibu-ibu punya pengetahuan yang lebih, bahwasanya ini meskipun barang-barang halal, dari zatnya halal, tetapi alat-alat masaknya di dapur hotel ini pasti pernah masak daging babi, masak sesuatu yang haram. Dan pasti orang non-muslim tidak tahu cara mensucikannya, tidak tahu cara toharoh. Oh kalau benda kena najis itu cara mensucikannya bagaimana, non-muslim pasti tidak tahu. Nah sehingga meskipun barang-barang yang dimasak itu halal, tetapi karena peralatan masaknya ini terkontaminasi oleh barang najis yang belum disucikan, maka ibu-ibu, bapak-bapak jadi tahu bahwa makanan ini meragukan, makanan ini jelas terkena najis. Maka sesuatu yang tidak jelas seperti itu sebenarnya senyampang kita tidak tahu bahwa itu memang tertempeli najis, sebenarnya bisa dikesampingkan. Tetapi bagi orang yang warok, bagi orang yang sangat berhati-hati, maka dia ingin menjaga agamanya, ingin menjaga akidahnya, maka dia memilih untuk tidak mengambil makanan di situ. Ini ya Bu ya. Jadi seperti itu. Keyakinan tidak bisa menganulir atau membatalkan keraguan. Sudah terang-terangan tadi habis maghrib, sudah buang angin Bu, buang angin. Tapi lupa saya tadi buang angin bener apa enggak ya? Padahal teman-temannya sudah bau sekali, sudah tahu itu.
Yang yakin, yang hak adalah sudah buang angin gitu. Tapi karena ragu-ragu, katanya kalau ragu-ragu tidak boleh diambil, saya tidak wudhu gitu. Sudah nyata gitu, sudah nyata. Ini bukan masalah subuhat lagi kalau sudah seperti itu ya harus berwudhu itu. Nah sekarang keraguan-raguan itu Bapak sekalian, keraguan-raguan itu ya, kapan sesuatu itu dinyatakan meragukan? Kalau sesuatu dikatakan meragukan kalau kebenarannya dan ketidakbenarannya itu 50-50, 50-50. Iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Nah ini keraguan-raguan. Ini yang perlu dikesampingkan, ditinggalkan. Tetapi kalau sudah ada keyakinan dalam hal negatif ataupun positif, ya itu diambil. Kalau keyakinan positif, ambil yang positif. Kalau keyakinannya negatif, ya harus ditinggalkan yang negatif itu. Kalau posisinya masih ragu-ragu 50-50, tinggalkan. Di-share teman fatwa dari apalah begitu, ada keterangan hadis amalan ini. Dibaca ada tulisan Arabnya, sepertinya iya gitu. Tapi itu jangan langsung di-share. Harus diteliti, harus dicek. Adakah ini hadis sahih? Karena kalau tidak, berarti kita, apalagi di situ dinyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu hadisnya dhaif dan atau palsu bahkan, atau tidak ada riwayat yang sahih, maka itu sama dengan kita menyebarkan kedustaan. Jadi itu 50-50. Dugaan kuat untuk condong kepada kebenaran itu ambil karena itu kebenaran, dan dugaan kuat yang condong kepada ketidakbenaran itu otomatis harus ditinggalkan. Dugaan kuat itu pasti ada data-datanya Pak. Dugaan kuat itu pasti mengandung data-data. Dikatakan dugaan kuat karena sudah ada data-data pendukung. Nah yang 50-50 tadi itu sama-sama masih samar, maka dinyatakan bahwasanya fa innal haqqa bayyinun wa innal haramun bayyinun wa bainahuma, dan di antara keduanya ada samar-samar. Kesamar-samaran inilah yang harus kita jaga. Kemudian dalam hadis ini kita da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, mengajarkan kita hendaknya kita belajar bersikap warok. Warok itu meninggalkan yang subuhat tadi Pak. Ya, warok itu meninggalkan sesuatu yang subuhat. Famanittaqas subuhat faqad istabara'a lid-dinih wa irdihi. Barang siapa yang takut mengambil subuhat, barang siapa yang takut terjerumus dalam subuhat, maka sungguh dia aman atau dia selamat di dalam agamanya. Waman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang bermudah-mudah terhadap subuhat, maka dia terjerumus atau cenderung terjerumus kepada yang haram. Kita ibaratkan sedang angon kambing Bu. Di situ ada sawah yang ditanami sayur-sayuran. Nah, kita menggembala di luar petak sawah itu, ya, di luar petak sawah itu 1 meter. Ini sebenarnya tidak haram, ini halal, tetapi ini subuhat. Karena sangat memungkinkan kita lengah sedikit, kambing kita makan sayur-sayuran tanaman tetangga. Maka orang yang warok akan menggiring kambingnya menjauhi batas itu. Tidak hanya 1 meter, bahkan beberapa puluh meter kalau bisa. Itu pernah ada kisah nyata ini di media sosial, seorang menggiring kambingnya itu dengan dikasih kotak Pak, dengan dikasih kotak begitu digiring itu. Jadi kambing itu digiring di dalam kotak kayu begitu, digeledek begitu. Jadi dia kambingnya jalan tetapi di dalam kotak itu kayak digeledek, tapi kambingnya jalan sendiri. Ditanya kenapa? Karena dia khawatir kambingnya nedak itu apa Pak? Masuk makan tanaman-tanaman yang
tidak hak, yang tidak halal itu. Masya Allah, itu sangat berhati-hati. Nah kita juga demikian Bapak Ibu sekalian. Kita jual-jual, kita jual gula, jual garam, jual beras gitu. Timbangan ini sangat-sangat rawan, sangat rawan. Jadi timbangan ini kalau pres saja itu, kalau pres ya, kalau anak timbangannya itu yang timbangan gini Pak, itu kalau pres ini sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi orang yang berhati-hati dia pasti akan berupaya timbang kita katutan hartanya orang, mending harta kita katut dikit, maka diberi spare sedikit, diberatin dikit, maksudnya timbangannya dibikin berat dikit, begitu. Yang terjadi enggak, saya tuh sering Pak lihat timbangan itu, anak timbangan yang ada bandol batunya itu, di bawahnya itu ada uang benggol, ada uang benggol digantungin atau ditaruh di situ. Loh kok begitu? Ini sehingga meskipun nanti itu imbang di anak timbang, dia di apanya itu kayak topi itu. Nah itu di bawahnya itu dikasih bandol, uang bandol, uang benggol kalau dulu kan, uang koin tapi uang lama itu. Lah terus gimana gitu? Terus selalu Pak di dalam posisi tidak nimbang, di yang tempat bandol itu selalu dikasih bandol, selalu dikasih apa, batu timbangan itu. Lah kenapa kok gak diturunkan itu loh? Karena kalau diturunkan pasti abot yang situ itu loh. Oh Ustadz, sekarang itu Ustadz ya, kalau kita ada yang ngomong seperti itu, kalau kita kulaan 1 kintal, 1 karung, itu kita bungkusi tidak jadi 100 bungkus Ustadz. Gula 1 kintal, belinya 1 karung, itu kalau ditimbang secara betul-betul harusnya jadi 100 bungkus 1 kiloan. Tapi prakteknya tidak, ini jadi masalah. Tapi bagi orang yang warok, yang tahu hakikat hak dan kewajiban, maka dia tidak masalah. Sudahlah, meskipun ditimbang ternyata hanya jadi 98, ternyata hanya 98 kilo, sudah itu jual, ambil untung sekadarnya, sekilonya berapa, ambil untung meskipun hanya jadi 98. Yakinlah bahwa hak kita yang diambil oleh tengkulak besar itu akan Allah kembalikan. Mungkin tidak lewat ini jadi 100 bungkus, tidak, tapi lewat jalan lain. Setidaknya pasti ada keberkahan di dalam hasil jualan kita tadi, meskipun tidak sebesar kalau ini ternyata jadi 100 bungkus benar. Tetapi yang terjadi Pak, tidak hanya dijadikan 100 bungkus, sudah dari sananya kurang 1 kintal, di sini dijadikan lebih dari 100 bungkus.